Memang matematika itu adalah ilmu dari berbagai macam ilmu, ratunya ilmu, Queen of Science. Jangan menyerah ketika menghadapi masalah, pecahkan dan selesaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Sopian. Profesi saya di dunia retail, salah satu retail di kota Bandung. Dan alhamdulillah saya secara background itu dari keguruan dan ilmu pendidikan jurusan matematika Universitas Pasundan. Itu memang kita tidak menutup mata ya. Kalau sepertinya untuk matematika itu biasanya memiliki wajah yang sangat mengerikan ya. Baik itu siapapun, berbagai macam kalangan pun itu akan mengatakan seperti itu. Sebetulnya matematika itu kalau sepertinya kita gali dan kita resapi, itu sesuatu yang menyenangkan bagi saya gitu. Dan mungkin teman-teman yang ada di rumah juga bisa mengatakan bahwa matematika itu akan mudah. Kenapa matematika dikatakan susah? Dikarenakan matematika itu ketika kita terjun dan di sana banyak angka-angka yang akan kita temui dan kita sudah menyerah duluan dengan angka-angka tersebut. Jadi pertama-tama saya suka matematika itu sebetulnya dulu memang saya kurang suka ya, kurang suka dengan matematika. Tapi dorongan-dorongan dari keluarga, saya harus masuk ke kuliah untuk jurusan matematika. Nah, ketika saya berusaha untuk menyukainya, ternyata setelah saya selami, saya suka gitu. Jadi suka dengan matematika itu sendiri. Dan ketika saya berada di jurusan matematika itu sendiri, ternyata teman-teman saya itu, ternyata mereka itu orang-orang yang suka main game ya, PlayStation ya. Kalau dulu itu zamannya itu PlayStation, PS2 ya. Nah, ketika saya memahami mengenai permainan game itu sendiri dan saya combine dengan teman-teman saya yang jurusan matematika rata-rata suka main game, di sana ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ternyata ketika saya main game itu, saya menyukainya. Ketika saya merasa sulit, saya meninggalkannya. Nah, ketika saya belajar matematika, kalau saya tidak bisa memecahkan satu persoalan, maka saya akan merasa bahwa persoalan itu memberatkan saya. Dan akhirnya kalau sepertinya orang yang mentalnya kuat, insya Allah akan menyukai matematika itu sendiri. Asal ketika kita berhadapan dengan tantangan itu, kita secepatnya langsung recovery bahwa kita bisa gitu. Dan di sisi lain, ketika kita merasa bisa matematika itu, harus ada orang yang bisa membimbing kita. Salah satunya mungkin teman-teman dekat kita gitu ya. Teman-teman dekat seprofesi matematika. Ketika kita bergaul dengan seprofesi matematika, terus kita berkesinambungan, bermain bersama, dan akhirnya satu misi, satu visi permainan yang sama, salah satunya main game itu, akhirnya di sanalah tantangan-tantangan saya untuk menyukai matematika semakin terbuka lebar gitu. Pelatihan-pelatihan calistung ya, kalau zaman dulu, baca, tulis, menghitung, sebetulnya itu sesuatu yang sangat bagus menurut saya. Dan kalau sepertinya itu masih diterapkan di tingkat anak-anak usia dini, itu sangat bagus sekali. Nah, memang matematika itu adalah ilmu, kalau dikatakan ilmu dari berbagai macam ilmu, ratunya ilmu, Queen of Science. Sebetulnya jurusan IPS jauh sekali. Sangat terbuka, karena tidak menutup kemungkinan kayak saya ini contohnya yang jurusan IPS, saya menyenangi matematika dan saya suka sekali dengan matematika itu sendiri. Memang matematika itu seperti itu karena itu kan ilmu pasti ya. Jadi kita tidak bisa seperti apa ya? Kalau sepertinya itu kan tidak bermain dengan kata-kata ya, tapi itu bermain dengan angka yang hasilnya pasti tentunya harus pasti juga gitu kan. Kalau sepertinya di era sekarang, seperti saya yang udah terjun di dunia pekerjaan gitu, saya sekarang main data gitu. Setiap hari saya mengolah data. Ternyata ketika saya mengolah data itu, yang dibutuhkan memang ilmu matematika. Karena di sana kita perlu men-SWOT ya. SWOT, menganalisa ya. Ada strength-nya, kekuatannya apa, weakness-nya, kelemahannya apa, opportunity-nya, peluangnya apa, treatment-nya, ancamannya apa. Dah, di sana itulah matematika. Jadi kita akan menyenangi dan menyukai kalau sepertinya memang ketika kita suka bermain dengan angka-angka dan bermain game mungkin ya.
Kalau sepertinya pelajaran-pelajaran efektif itu sebetulnya ada di rumus-rumus mudah matematika. Jadi sepertinya kita apa yang biasanya kita mengerjakannya rumit dan kita mencari rumus-rumus yang simpel, biasanya itu ada di lembaga-lembaga khusus, kursus-kursus seperti itu. Itu ada rumus-rumus tertentu. Ya, metode Kumon ya. Itu macam-macam metode. Yang penting kalau menurut saya cara menyukai matematika, pecahkan dulu setiap masalah dan jangan kita pergi ketika mendapatkan tantangan gitu. Waktu itu ketika saya punya hasil skripsi, itu adalah saya menggunakan teknis think verser. Ya, jadi intinya anak-anak itu dituntut untuk belajar matematika secara berkelompok dan metode jigsaw secara sendiri-sendiri. Tetapi ketika saya saya lakukan penelitian, memang itu sebetulnya masalahnya itu kembali lagi kepada pendampingan orang tua terhadap anak itu sendiri. Karena tidak harus seorang tua itu membiarkan anaknya ketika mereka dikasih tugas oleh gurunya. Jadi untuk saat ini apalagi sistemnya mungkin lebih banyak untuk digitalisasi, untuk penyelesaian-penyelesaian dan tugas-tugas matematika. Nah, di sanalah seorang ibu itu dan atau seorang ayah itu bisa untuk mengarahkan supaya si anak itu bisa sampai bisa. Kalau sepertinya satu bagian itu tidak diselesaikan dalam matematika, kebagian-bagian yang lainnya tidak akan bisa diselesaikan juga. Jadi satu bab, dua bab, tiga bab itu harus diikuti penyelesaiannya per bab gitu. Kalau sepertinya subbabnya ya diselesaikan subbabnya. Jangan sampai ketika si anak belum mengerti satu bab itu dan si anak diberikan bab yang lainnya, saya yakin itu nggak akan disukai. Tapi kalau sepertinya secara sistematis si anak itu belajar, satu bahasan itu diselesaikan sampai si anak itu memahami betul pelajaran-pelajaran yang disampaikan, saya yakin anak-anak kita ke depan akan bisa matematika dan suka matematika. Setiap guru juga punya keahlian dan kemampuan masing-masing. Tetapi untuk penyamarataan kesukaan anak rata-rata bermain dengan bernyanyi gitu kan. Belajar matematika dengan bernyanyi. Tapi untuk saat ini kayaknya untuk tingkat fokus belajar matematika dengan keheningan itu salah satu faktor juga yang akan membawa suasana mereka itu suka atau tidak. Dan kesukaan terhadap gurunya juga itu mempengaruhi ketika anak suka dengan gurunya, cara guru untuk menyampaikan dan menjelaskannya standar dengan anak-anak, bahasa yang digunakan guru untuk ke anak-anak itu adalah bahasa yang memang sehari-hari anak didengarkan, saya kira itu matematika akan masuk ke dalam alam pikiran anak-anak itu sendiri. Jadi tergantung kembali kepada pembawaan guru. Kalau secara programnya itu sudah bagus, cuma secara pembawaan gurunya, apakah dia itu bisa fun itu atau tidak gitu. Kembali kreatif guru itu sendiri untuk menyampaikan ke anaknya. Kalau sampai saat ini itu selalu sih ya. Karena dalam matematika ketika kita dihadapkan satu soal, itu pasti aha. Iya, pasti aha. Yes gitu kan. Rata-rata seperti itu ya. Karena matematika itu tantangan gitu ya. Ketika kita sudah pecahkan, yes dapat nih. Wah, ini angkanya, ini hasilnya. Itulah keunggulan dari matematika. Belajar matematika fun banget, menyenangkan gitu. Kalau saran dari saya sih, geluti apa yang menjadi ilmu sains, ilmu perhitungan. Karena dengan ilmu perhitungan itu sendiri, kita akan menjadi bisa dari berbagai macam aspek kehidupan. Untuk orang tua harus sabar mungkin ya, untuk sabar mendidik anaknya, karena ini demi masa depan anak-anak ibu juga gitu ya ke depannya. Jadi kalau sepertinya ketika anak-anak punya kesulitan untuk menghadapi pelajaran matematika, mungkin ibu-ibunya lebih legowo lagi untuk terus mengajari anak-anaknya. Jangan henti untuk mengajari mereka, karena demi masa depan mereka, ini pelajaran yang menentukan hajat hidup anak ibu sendiri ke depannya. Kalau bisa matematika, insya Allah untuk ke depannya masalah-masalah ilmu-ilmu yang lainnya tinggal bisa mengikuti dan dipelajari. Karena kalau sepertinya
saat ini banyak referensi-referensi dari YouTube dan channel-channel yang lainnya yang bersangkut paut dengan matematika itu sendiri. Kalau Ibu mengalami kesulitan ketika mencari jawaban-jawaban, banyak channel-channel yang menjelaskan mengenai pelajaran-pelajaran tertentu yang ibu-ibu bisa pelajari dengan sendirinya. Dan intinya pendampingan terhadap anak juga harus terus ekstra ketika anak-anak tersebut dihadapkan dengan pelajaran matematika. Dan kasih pemahaman juga kepada putra-putrinya supaya putra-putrinya itu menyenangi matematika. Karena ilmu matematika ini adalah ilmu yang akan berguna ketika di kehidupan sehari-hari ataupun di dunia pekerjaan. Sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan sekali. Terima kasih, saya Budi. Matematika, hadapi, pecahkan, selesaikan 1 kali 1 sama dengan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.